Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Perhatikan video berikut ini. Apa yang kamu lihat pada video tersebut? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Untuk mengetahui lebih jelas, mari kita belajar materi ini bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan prinsip-prinsip bioteknologi, yang kedua membedakan bioteknologi tradisional dan modern, yang ketiga menganalisis penerapan bioteknologi di berbagai bidang, yang keempat menjelaskan teknik-teknik bioteknologi, yang kelima menjelaskan dampak bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya hidup dan teknos yang berarti teknologi, yang artinya ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi, yaitu yang pertama penggunaan agen biologi, yang kedua menggunakan metode tertentu, yang ketiga dihasilkannya suatu produk turunan, yang keempat melibatkan banyak disiplin ilmu. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia, seperti pembuatan yogurt, keju, roti, kecap, tempe, dan cuka. Adapun bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara prinsip atau teknologi tertentu seperti adanya tanaman dan hewan transgenik. Perbedaan bioteknologi konvensional dan modern, yakni kalau bioteknologi konvensional itu kelebihannya yang jelas biayanya murah, sedangkan kelemahannya memerlukan waktu relatif lama. Sedangkan bioteknologi modern itu kelebihannya hasilnya dapat diperhitungkan, adapun kelemahannya biaya produksi relatif mahal, seperti pada slide berikut ini. Bisa kita perhatikan bersama-sama. Penerapan bioteknologi konvensional. Yang pertama, bidang makanan. Contohnya yogurt, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan sebagainya. Berikutnya di bidang pertanian, contohnya ada kultur jaringan, yaitu budidaya suatu jaringan makhluk hidup yang menjadi individu baru mempunyai sifat sama seperti induknya. Contohnya pada gambar berikut ini bisa kita lihat. Kemudian bidang industri contohnya bioremediasi oleh bakteri Xanthomonas campestris dan Pseudomonas foetida, yaitu suatu proses pengolahan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya seperti logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Kemudian pada bidang pengobatan itu contohnya adanya antibiotik penisilin. Antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan diisolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Berikutnya, bidang peternakan contohnya sapi jersey dan domba ankon. Domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami, dan sapi jersey yang diseleksi oleh manusia akan menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. Penerapan bioteknologi modern. Bioteknologi modern sangat erat dengan rekayasa genetika, bukan hanya pada kondisi lingkungan dan media tumbuh, melainkan juga dilakukan pada susunan gen dalam kromosom makhluk hidup.
Contohnya di sini adanya tanaman transgenik dan hewan transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tanaman ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama sehingga hasil panen dapat melimpah. Adapun hewan transgenik adalah hewan di mana dengan sengaja telah dimodifikasi genomnya sehingga gen disusun dari suatu organisme yang dapat mewarisi karakteristik tertentu. Teknik-teknik bioteknologi. Yang pertama, kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Yang kedua, cloning atau transpalansi atau pencangkokan nukleus digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik dengan induknya. Kemudian yang ketiga, teknik bayi tabung adalah teknik untuk mendapatkan embrio dari proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di laboratorium alias in vitro fertilization. Kemudian yang keempat, fusi protoplasma disebut juga teknologi hibridoma, yaitu teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Yang kelima, mikroorganisme sebagai pembasmi hama tanaman adalah penggunaan mikroorganisme yang hidup sebagai parasit pada organisme tertentu saja dan tidak mengganggu atau merugikan organisme jenis lainnya. Contohnya pembasmian ulat hama dengan menggunakan Bacillus thuringiensis. Yang keenam, peran mikroorganisme dalam mengatasi pencemaran, misalnya Clostridium buthyrium, yakni bakteri yang akan mencerna dan menguraikan gula serta menghasilkan gas hidrogen. Nah, gas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar yang tidak menimbulkan polusi. Berikutnya yang ketujuh, mikroorganisme sebagai pemisah logam dari bijinya, misalnya bakteri Thiobacillus sphaerooxidans yang berasal dari hasil oksidasi senyawa anorganik, khususnya senyawa besi dan belerang. Jadi bakteri ini dapat memisahkan tembaga dari bijinya. Yang kedelapan, rekayasa genetika adalah modifikasi genetik atau manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi. Yang kesembilan, teknologi plasmid. Salah satu teknik yang dipakai dalam bioteknologi modern yang memanfaatkan plasmid bakteri sebagai vektor dalam manipulasi DNA atau manipulasi gen makhluk hidup target. Yang terakhir ke-10, transplantasi inti nukleus ialah pemindahan inti dari sel satu ke sel yang lain sehingga diperoleh individu baru yang mempunyai sifat sesuai dengan inti yang diterima. Dampak penerapan bioteknologi bagi kehidupan, yang pertama dampaknya ada yang positif dan ada yang negatif. Dampak di bidang lingkungan itu ditemukannya tumbuhan transgenik yang tahan terhadap serangga sehingga dapat mengurangi penggunaan pestisida. Kekurangannya ini menimbulkan kerusakan pada ekosistem. Dampak bidang sosial dan ekonomi, terjadinya persaingan untuk mencari tanaman atau hewan varietas baru melalui rekayasa genetika yang terjadi di kalangan industri. Kekurangannya terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial pada masyarakat karena produk dari petani dan peternak tradisional mulai tersisih. Kemudian dampak terhadap kesehatan, adanya penemuan produk-produk obat maupun hormon hasil rekayasa genetika sehingga produk tersebut lebih murah. Kelemahannya, penggunaan produk kesehatan hasil rekayasa genetika dapat menimbulkan alergi. Yang terakhir, etika moral. Kelebihannya memajukan kesejahteraan manusia dan sikap disiplin peneliti ilmuwan, sedangkan kekurangannya, cloning pada manusia sangat ditentang karena tidak sesuai dengan etika moral dan melanggar aturan agama. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.